Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang terhormat, dosen pengampu matkul ilmu perundang-undangan, Dr. Edra Satmaidi SHMH, kami mohon izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, hasil diskusi kami ini dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang pengelolaan perdagangan pasar modern Kota Bengkulu. Baiklah, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sylvia. Dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada bab 1 pendahuluan. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Jadi aktivitas yang ada pada pasar, baik itu pasar tradisional maupun pasar modern, pada intinya kegiatannya merupakan mata rantai yang menghubungkan antara produsen dengan konsumen, penjual dengan pembeli, dan antara pelaku usaha dengan masyarakat konsumen. Pasar memainkan peranan penting dalam perekonomian karena harga-harga terbentuk di pasar. Makna pasar secara sempit bisa diartikan sebagai tempat di mana penjual dan pembeli saling berinteraksi untuk menentukan harga di pasar. Pengertian pasar tidak terbatas pada suatu tempat tertentu, melainkan meliputi suatu daerah di suatu negara, bahkan meliputi dunia internasional. Pasar juga bisa diartikan tempat terjalinnya transaksi antara permintaan dan penawaran, di mana transaksi jual beli terjadi setelah ada keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Pasar yang berkembang akan membawa dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat. Masyarakat akan semakin sejahtera, kebutuhan dan pembangunan juga diperoleh di pasar. Selain itu, negara memperoleh pemasukan dari aktivitas pasar melalui pajak dan retribusi. Penerimaan tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sumber pembangunan daerah maupun nasional. Lalu ada beberapa ancaman yang muncul ketika pasar modern mendominasi dan pasar tradisional tidak dapat bersaing, yaitu yang pertama, mematikan warung-warung tradisional karena mengubah kebiasaan konsumen. Posisi yang berdekatan antara supermarket, hypermart, atau minimarket melalui keunggulan yang dimiliki dibandingkan dengan pasar tradisional di kota-kota besar telah menyebabkan berpindahnya pembeli dari pasar tradisional itu ke pasar modern. Yang kedua yaitu ada perputaran uang di daerah. Jadi yang awalnya sebagian uang tersebut merupakan kontribusi dari usaha kecil dan menengah atau UKM, tetapi seiring dengan berkurangnya UKM di pasar tradisional, akibat kalah bersaing dengan pasar modern itu tadi, otomatis akan mengecilkan peran mereka. Sementara di sisi lain, pasar modern tidak memberikan sumbangan secara signifikan pada perekonomian lokal karena pendapatan yang diperoleh dari pasar modern hanya berupa izin mendirikan bangunan atau IBM dan pajak reklame. Yang ketiga yaitu ada panjangnya masa kerja pasar modern cenderung beroperasi selama 7 hari dalam seminggu atau 365 hari atau 366 dalam setahun. Dari pukul 9 WIB sampai pukul 22 malam. Bahkan sampai pukul 24 WIB tanpa hari libur. Pemandangan justru berbeda dengan pasar tradisional yang jam waktu kerjanya amat terbatas karena pedagang harus menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen dan meluangkan waktu bekerja untuk keluarganya. Jika berbicara mengenai pertumbuhan pusat perbelanjaan, maka bisa dikatakan semakin tahun banyak pula berdirinya minimarket, supermarket, hypermart, maupun pasar modern seperti mal-mal yang keberadaannya terus menggeser pasar-pasar tradisional di kota-kota seluruh penjuru Indonesia. Sebagian besar masyarakat di perkotaan cenderung untuk lebih memilih beberapa kebutuhan sehari-hari mereka di swalayan atau supermarket. Hal ini antara lain dikarenakan sebagian warga kota adalah para pekerja atau karyawan yang hanya memiliki waktu untuk berbelanja sehari-hari saat mereka pulang dari bekerja. Seperti kita ketahui, jam operasional pasar tradisional yang terkadang beroperasi di area jalan umum saat ini dibatasi hanya sampai pukul 10 pagi saja. Lalu dalam rangka perlindungan hukum untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang lebih sehat antara pasar tradisional, pusat perbelanjaan seperti minimarket, supermarket, hypermart, dan toko-toko swalayan yang merupakan bagian dari pasar modern, maka pemerintah perlu menerbitkan sebuah peraturan yang mengatur mengenai penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan.
Kemudian dalam hal penataan dikatakan dalam Perpres nomor 112/2007 diatur oleh pemerintah daerah aturan mengenai pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang merupakan bagian indikator pasar modern haruslah bersifat mandiri. Artinya, peraturan tersebut tidak merugikan pasar tradisional dan tetapi memberdayakan pasar tradisional sehingga pemberdayaan pasar tradisional tersebut juga tidak menghalangi pertumbuhan pasar modern dan sebaliknya pasar modern tidak mematikan keberadaan di pasar-pasar tradisional. Adapun yang kedua yaitu identifikasi masalah. Jadi berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dilakukan identifikasi masalah, yakni bahwa keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan terbukti membuat dampak yang sangat signifikan terhadap roda perekonomian. Oleh karena itu merupakan suatu hal seharusnya mendapat perhatian dan perlu dibuatkan rancangan peraturan daerah mengenai pengelolaan sistem perdagangan pasar modern. Dengan demikian, permasalahan pasar modern dengan naskah akademik rancangan peraturan daerah Kota Bengkulu tentang pengelolaan perdagangan pasar modern adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu apa peran dan tanggung jawab pemerintah daerah Kota Bengkulu dalam pengendalian dan penataan agar keberlangsungan pasar tradisional, pasar modern terlindungi dan tetap berkembang. Yang kedua yaitu apa upaya pemerintah daerah dalam memberikan kepastian dan keadilan dalam regulasi pengendalian dan penataan pasar tradisional dan pasar modern. Yang ketiga, mengapa harus ada pengaturan terkait dengan pasar modern di wilayah kabupaten? Dan yang keempat, apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah mengenai pasar modern di wilayah kota? Lalu yang kelima, apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah mengenai pasar modern di wilayah kabupaten? Adapun tujuan dan kegunaannya, yaitu tujuan dan kegunaannya. Oleh karena itu, tujuan dari penyusunan naskah akademik ini adalah A. Merumuskan permasalahan apa yang dihadapi pada pasar modern di Kota Bengkulu serta bagaimana permasalahan tersebut itu dapat diatasi. Yang B, merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan rancangan peraturan daerah sebagai dasar pemecahan pasar modern. C, merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah pasar modern di Kota Bengkulu. D, merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah mengenai pasar modern di Kota Bengkulu. Adapun kegunaan penyusunan naskah akademik ini adalah A. Memberikan kerangka perumusan ketentuan atau pasal-pasal dari rancangan peraturan daerah mengenai pasar modern di Kota Bengkulu. B. Sebagai bahan masukan dalam pembahasan rancangan peraturan daerah mengenai pasar modern di Kota Bengkulu. Selanjutnya yaitu metode. Adapun metode penyusunan naskah akademik ini pada dasarnya adalah suatu kegiatan penelitian yang penyusunannya menggunakan pendekatan yang berbasis pada metode penelitian hukum dan metode penelitian non-hukum. Lalu bahan hukum yang digunakan dalam menyusun naskah akademik ini seyogjanya bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selain itu juga menggunakan bahan hukum tersier atau pendukung untuk memperkuat argumentasi maupun gagasan yang diajukan. Bahan hukum primer adalah segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti hasil penelitian atau karya tulis para ahli hukum yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Berikut bahan hukum yang digunakan. A. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan mulai dari 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3821. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008
tentang usaha mikro kecil dan menengah atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 93, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4866. Yang keempat yaitu Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5512 dan lain-lain. B. Bahan hukum sekunder berupa buku literatur, buku pedoman, hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan kajian akademik tentang pusat perbelanjaan. C. Bahan hukum tersier adalah yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Bahasa Indonesia atau artikel-artikel pada surat kabar online. Analisis terhadap bahan hukum dan data yang diperoleh selanjutnya dilakukan berdasarkan metode deskriptif analitik, yaitu penelaahan terhadap konsep-konsep pemikiran, asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan sistem hukum yang berkaitan dengan penyusunan tematika yang dibahas dan selanjutnya dipaparkan secara deskriptif agar dapat dibaca secara lebih utuh dan komprehensif. Baik, itu tadi hasil dari presentasi kelompok kami yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Tak ada gading yang tak retak, kurangnya kami meminta maaf, baiknya semoga bermanfaat. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Saya selaku moderator dan mewakili rekan-rekan kelompok, kami ucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.